الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا مجيب السائلين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Wala, dan janganlah kalian, kata Allah, mengangan-angankan apa yang telah dikaruniakannya atau apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Kenapa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kata Allah, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban, dan juga bagi perempuan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mohonkan kalianlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat kita ini sekalian masih berkaitan dengan ayat-ayat kita sebelumnya
walau kata para ulama ayat kita ini masih berbicara tentang hak laki atau perempuan, cuman di ayat kita sebelumnya di pelajaran kita minggu lalu, di sana ada semacam selingan, yaitu pembicaraan tentang masalah dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Walau pada hakikatnya kita sama-sama ketahui bahwa setiap dosa itu hakikatnya besar di hadapan Allah. Cuman diistilahkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini ditengok dari cara menghapusnya. Para ulama kita mengatakan bila dosa itu dosa besar, la budda minat taubah, harus dengan taubat, ya, harus dengan taubat. Tapi apabila dosa itu dosa kecil, di samping diperlukan taubat seperti yang sudah kita jelaskan, juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapusnya, yang diistilahkan oleh Allah dengan kalimat sayyiatikum. Dan salah satu cara menghilangkan dosa kecil tersebut di ayat kita minggu lalu, yaitu dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Ini salah satu caranya. Tapi bukan berarti dengan menjauhi dosa besar akan terhapus kesalahan sehingga meninggalkan taubat. Tapi menunjukkan itu harus dilakukan secara bersamaan. Sebab kita katakan bahwa baik dosa besar atau dosa kecil, kedua-dua ini memerlukan taubat kepada Allah, disebabkan Al-Quran tidak memperbedakan dosa besar atau kecil dalam soal taubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di sini kata para ulama, Allah tidak jelaskan taubat dari dosa apa, kecilkah besarkah, tapi di sini umum. Karena itu kata para ulama kita, mereka punya kesimpulan baik dosa besar atau dosa kecil, la budda minat taubah, harus dengan taubat. Cuman dosa kecil itu akan mudah dia terhapus ya, sebagai satu kesalahan seorang Bani Adam apabila dia gabungkan ya ketaatan kepada Allah lewat ya kebaikan-kebaikan, ditambah dengan taubat tadi. Di awal kita katakan tadi bahwa tidak ada sebenarnya dosa kepada Allah itu melainkan hakikatnya dia besar. Makanya kata para ulama, jangan pernah menganggap dosa itu kecil. Sebab tengok siapa terhadap siapa kalian berbuat dosa. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu macam dosa yang sering terjadi juga dilakukan oleh kita manusia, yaitu dosa yang muncul akibat kekurang terimaan terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada makhluk. Di mana kita tidak pungkiri bahwa Allah dalam kehidupan ini dengan kehendak dan keadilannya
tidak menjadikan kehidupan manusia itu sama, baik dari segi duniawiyah. Kehidupan mereka tentu ada yang berbeda-beda, ya. Ada yang kita katakan berharta, ada yang kurang, ada yang pas-pasan. Ini dalam soal duniawiyah. Begitu juga dari segi ukhrawiyah, ya, ada orang infaknya antara satu dengan yang lain itu juga saling berbeda, ya kan, tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Begitu juga dalam sholat, ada orang yang panjang sholatnya, ada yang biasa-biasa. Jadi ini semua perbedaan-perbedaan yang ada ini, di mana Allah melebihkan satu dan mengurangi yang lain, ini bisa membuat apa kita katakan, perbedaan-perbedaan ini bisa membuat seseorang melakukan satu kesalahan, ya. Bisa orang karena perbedaan ini melakukan dosa. Maka karena itu ayat kita malam ini Allah ingatkan itu. Allah mengatakan wala tatamannau, jangan kalian, ya, bertamanni. Tamanni itu bahasanya kalau kita terjemahkan secara lughah adalah angan-angan, ya. Jangan kalian mengangan-angankan, ya, karunia Allah yang diberikan Allah atau dilebihkan Allah, ya, kepada sebahagian dari sebahagian yang lain. Itu dia. Wala tatamannau, jangan kalian berangan-angan. Maksudnya angan-angan ini, kata para ulama, ini salah satu perbuatan tercela, ya. Berangan-angan ini adalah salah satu perbuatan tercela. Abu Bakar Al-Jazairi dia bilang bahwa at-tamanni naw'un min iradatin yata'allaqu bil mustaqbal. Dia bilang, itu definisi yang dia sebutkan dalam tafsirnya, bahwa at-tamanni, angan-angan, adalah sesuatu keinginan tapi yang ada sangkut pautnya kepada masa akan datang, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, adapun rahasia kenapa angan-angan itu dilarang, sebab orang yang berangan-angan ini bisa dia terbuai dengan angan-angannya dan melupakan ajalnya. Karena biasanya dalam bahasa kita pun, kalau sudah angan-angan itu beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita, ya kan, ini sesuatu yang diharapkan terjadi di masa akan datang, tapi kita dari awal sudah mengusahakannya, ya kan? Tapi kalau at-tamanni, angan-angan, ini ada macam-macamannya. Hasad, kata para ulama, dengki itu atau iri itu bahagian dari tamanni, tapi tamanni yang salah. Makanya kan definisi hasad adalah keinginan, ya, keinginan mendapatkan, keinginan hilangnya nikmat dari orang lain, kemudian nikmat itu berpindah ke kita. Oke, itu kan juga bahagian dari tamanni, angan-angan. Para ulama mengatakan hasad salah satu macamannya, angan-angan yang paling terburuk, yaitu iri, di mana ulama mendefinisikannya bahwa iri adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain dan pindah ke dia, ya, dan pindah ke dia. Kemudian
Kemudian yang paling terburuk macaman dari hasad, ya, kata para ulama kita, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, baik nikmat duniawiyah atau nikmat ukhrawiyah, walau dia tidak mengharapkan itu pindah kepadanya. Abu Bakar Al-Jazairi begitu pandangan dia, bahwa seburuk-buruk hasad adalah hilang kenikmatan dari orang lain. Hilang aja macam itu. Kalau yang pertama tadi, hilang dari orang lain dan berharap pindah ke dia. Nah, itu bahagian dari tamanni yang kita katakan ini hukumnya haram. Kemudian ada satu lagi kata para ulama kita, tentu berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bentuk angan-angan atau keinginan yang disebut dengan ghibtah. Dalam bahasa hadis disebut dia ghibtah. Ghibtah ini adalah juga keinginan berupa nikmat duniawiyah kah atau ukhrawiyah. Yang di sini dijelaskan oleh para ulama, makna ghibtah itu sesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, la hasada illa fitnatain. Di sini Nabi menyebutkan ghibtah tapi dengan makna hasad. Ya, la hasada, tidak boleh iri, kan gitu anaknya aslinya, kecuali pada dua perkara. Tapi iri di sini bukan hasad yang kita sebutkan tadi, tapi iri di sini adalah ghibtah. Nah, ghibtah itu tadi kecuali pada dua perkara. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang dikaruniakan Allah kepadanya mal, harta, dan dengan harta itu pula dia habiskan untuk di jalan Allah, bersedekahkah, berinfak, pokoknya di jalan kebaikan. Kemudian fayaqulur rajul, kata Nabi, maka ada orang yang melihatnya, seorang yang kaya ini, ya, mendapatkan kebaikan yang luar biasa lewat hartanya dengan cara berinfak di jalan kebenaran. Ada orang yang kalau bahasa hadis tadi iri. Ya, apa maksud iri di sini? Dia katakan, maksudnya Nabi SAW, lau anna li mithla mali fulanin, kalaulah aku, dia bilang, mempunyai harta seperti si fulan itu, ya, apa kata Nabi SAW, la amiltu mithlahu, ya, maka aku akan lakukan, aku infakkan juga milikku seperti yang dia lakukan itu. Ini yang disebut dengan ghibtah. Jadi semacam ada keinginan melakukan kebaikan, ya, seperti yang dilakukan orang lain. Seperti contoh tadi, seorang yang kaya menafkahkan seluruh hartanya atau sebahagian dari hartanya, kemudian ada orang lain yang tidak memiliki seperti apa yang dia miliki, punya keinginan, kalaulah saya juga seperti dia banyak hartanya, saya juga akan berinfak seperti dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawaun, ya, fahuma fil ajri sawaun, maknanya mereka yang punya harta dan menginfakkan harta tadi dengan mereka yang ghibtah, punya keinginan kalau dia seperti itu juga akan melakukan hal yang sama, kata Nabi, mereka dari segi pahala itu sama. Iya. Iya. Inilah dia fadlullah. Ya, karunia Allah SWT. Nah, begitu juga contoh kedua yang dicontohkan oleh Nabi dalam soal ghibtah di hadis tersebut,
ya seorang laki-laki yang dikaruniai oleh Allah untuknya ilmu, pengetahuan din, tentu agama. Nah, kemudian dia mengamalkan pengetahuan itu. Nah, kemudian ada orang juga melihatnya, kalaulah aku ya punya ilmu sama seperti ilmu si fulan tersebut, maka aku juga akan beramal seperti amal yang dia lakukan. Nah, inilah kita katakan tadi salah satu bentuk tamanni, tapi keinginan yang sifatnya membangun diri, membangun kebaikan kita, yang disebut Nabi dengan makna ghibthah. Wallahu a'lam. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kemudian dari makna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd ini, kita katakan di awal bahwa kelebihan-kelebihan antara satu dengan yang lain di sini umum. Baik kadang-kadang kelebihan itu dari segi duniawiyah atau kadang-kadang dari segi ukhrawiyah. Kalau kita bicara kelebihan secara umum, misalnya seperti harta tadi, pengetahuan dan sebagainya, maka di sini kita harus menerima apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tanpa punya rasa iri seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Yang kedua, dijelaskan juga oleh para ahli tafsir bahwa makna faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, yaitu dengan makna jangan kita menginginkan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perempuan. Sebaliknya juga perempuan tidak perlu mereka berangan-angan dan menginginkan apa yang dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap lelaki. Maknanya masing-masing mereka ini mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan laki yang kita miliki ini tidak perlu diinginkan oleh wanita. Dan kelebihan wanita pun tidak perlu kita bercita-cita menginginkannya. Ini salah satu juga tafsiran para ulama kita di makna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Apalagi jauh-jauh hari sudah pernah kita katakan bahwa kelebihan-kelebihan antara laki dengan perempuan, kalau kekurangan juga mereka seperti itu, ini adalah tujuannya untuk keserasian hidup. Ini adalah untuk keserasian yang disebutkan oleh para ulama dalam istilah mereka littakamul, maknanya saling menyempurnakan. Kelebihan yang kita miliki tidak dimiliki oleh wanita. Bila kita bersatu, kekurangan itu akan kita tutupi dengan kelebihan kita. Kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tidak dimiliki oleh laki-laki sehingga menjadi satu kekurangan, maka itu ditutupi oleh kelebihan istri kita. Jadi ini tujuannya adalah takamul, karena itu tidak perlu di sini tatamannau, berkeinginan mendapatkan apa yang dilebihkan Allah mereka dengannya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Udah itu dijelaskan Allah. Kenapa itu tidak perlu kita lakukan? Sebab Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi setiap lelaki, kata Allah, juga mereka punya bahagian mimma kasabu, dari apa yang telah mereka usahakan. Sebagaimana juga wanita, kata Allah, punya bahagian dari apa yang telah mereka usahakan. Apa makna ayat ini? Satu tafsiran kata para ulama bahwa makna nasibum mimma iktasabu ini ditengok kepada fungsi atau tugas. Bahwa laki-laki Allah telah khususkan tugasnya.
bahwa laki-laki Allah telah khususkan tugas-tugas mereka sebagai seorang lelaki, ya. Dan begitu juga wanita, juga Allah sudah tetapkan bagi mereka tugas-tugasnya masing-masing. Ini satu makna dari nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Kalau kemari kita tafsirkan ayat ini, kata Abu Bakar Al-Jazairi, benar atau tidak, kuat atau tidak sanad hadis tersebut atau riwayat tersebut, di mana ada riwayat menjelaskan bahwa Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, ya Rasulullah, laitana kunna rijalan. Ya Rasulullah, andailah kami ini, ya, seorang laki-laki, kata Ummu Salamah, fajahadna, kami akan berjihad sama seperti lelaki sama seperti lelaki juga berjihad. Kemudian kami juga akan mendapatkan pahala jihad seperti para lelaki. Kemudian di riwayat tersebut juga dijelaskan bahwa masalah warisan, kalau kami laki-laki pasti, ya, kami juga akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh perempuan. Jadi angan-angan di sini atau keinginan di sini adalah keinginan yang tidak tepat. Sebab ini kita katakan adalah ketetapan Allah, di mana Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tasabu, bahwa seorang laki-laki, bahwa laki-laki telah punya bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Salah satunya, ya, tugas-tugas tadi yang kita sebutkan, termasuk juga di sana pembahagian waris, bahwa jumlah yang didapatkan oleh laki-laki dari warisan itu adalah jumlah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga sudah mendapatkan ketetapan dalam hal itu. Makanya di sini tidak boleh tatamannau. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, makna dari lirrijali nasibum mimma iktasabu di sini adalah iktasabu minal ajri. Maknanya tidak perlu kalian, ya, mengangan-angankan kelebihan-kelebihan yang tidak kalian miliki, yang Allah berikan kepada sebahagian kalian. Sebab setiap lelaki juga punya bahagian dari pahala yang mereka usahakan. Nah, ini kepada pahala perginya. Pendapat kedua ini, sebagaimana juga perempuan akan mendapatkan pahala, ya, yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka, ya, dari kebaikan yang mereka lakukan. Nah, di sini juga dalam soal pahala ini kita punya bagian masing-masing. Walau hukum asalnya, ya, hukum asal dari ganjaran Allah terhadap semua hamba itu sama. Apa hukum asal ganjaran, Pak? Al-hasanatu, satu kebaikan itu dilipat gandakan mendapat 10, kan? Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Siapapun dia, bahwa balasan terendah dari satu kebaikan yang dilakukan baik laki atau perempuan, ya, yaitu satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan, sampai kata Nabi kepada 700 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan, ya, berlipat-lipat ganda terhadap siapa yang dia kehendaki. Ini hukum asal dari ajrun. Jadi kata Allah, lirrijali nasibum mimma iktasabu, maknanya mereka mendapatkan upah yang memang Allah tetapkan dari kebaikan yang mereka lakukan. Yang kedua, begitu juga para wanita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Cuman
kata para ulama, walau hukum asal setiap kebaikan yang kita lakukan baik laki atau perempuan itu sama dari 10 ke 700 atau berlipat-lipat lagi, tapi tetap juga dalam pahala ini ada perbedaan laki dan perempuan. Ya. Ada perbedaan laki dengan perempuan yang tak boleh juga kita tamannau di sana. Nah, tapi harus di sana ghibtah. Apa? Salah satu contoh dari segi pahala laki dan perempuan bahwa di sana ada perbedaan. Hadis masyhur ya tentang ucapan salah seorang sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling patut ya aku berkhidmat kepadanya sepanjang masa? Kata Nabi, ummuka. Kemudian ditanya sahabat tersebut, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, summa ummuka, summa abuk. Ya, summa abuk. Maknanya di sini 3 kali. Ya, 3 kali derajat seorang ibu itu ya disebutkan oleh Nabi SAW, baru seorang ayah. Di sini tidak boleh kita tatamannau di sini, karena memang ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun untuk mengimbangi ini kita harus dengan bermacam cara. Jadi kalaupun seorang laki-laki kepala rumah tangga bekerja mencukupi segala keperluan, tetap saja anak harus 3 kali lebih taat kepada emaknya daripada bapaknya. Itu satu. Kemudian juga hadis, mungkin hadisnya diriwayatkan oleh Jabir bin Umar, antara 2 sahabat juga. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin, wanita manapun, salat ya mendirikan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa dia di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ada satu lagi kata Nabi SAW, ya wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Dan ini bukan pada laki, Pak. Ya, tapi ini perempuan, seorang istri. Salat 5 waktu dia, berpuasa di bulan Ramadan. Ini kan wajib ini. Nabi jelas dalam hadis, salat 5 waktu. Puasa. Kalau mereka tambah lagi yang sunnah dengan yang puasa, baik sunnah sunnahnya, baik puasa sunnahnya, makin jauh mereka meninggalkan kita dalam soal ini, Pak. Ya. Baru mereka menjaga kehormatan dirinya dan mereka taati suaminya. Hadis ini maknanya hadis, maksud saya ganjaran dengan di akhirat nanti diucapkan kepada mereka, masuklah kalian dari pintu surga mana yang kalian mau. Ini hanya kita dapatkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi, salah seorang laki-laki yang akan masuk surga sesuai dengan pintu yang dia sukai. Itu Abu Bakar.
Nah, karena Abu Bakar dia sudah berada di manzilah as-siddiqin. Jadi kata para ulama, wanita yang melakukan 4 perkara ini, ya, mereka ini sudah semacam satu derajat dengan derajatnya Abu Bakar Siddiq. Nah, adapun kita laki-laki sebagai suami terutama, tidak bisa kita imbangi. Ya. Itu dia, Pak. Jadi dari segi ujur, mana ya, dari segi pahala juga kita bilang ada ya perbedaan-perbedaan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tafsiran kedua yang saya katakan tadi, makna dari lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Tapi begitu kok. Ayat ini luar biasa. Allah katakan was'alullah min fadli. Mohonkan kalianlah kepada Allah min fadlihi, min ni tab'idiyah. Tab'idiyah maksudnya sebahagian dari karunia-Nya. Ya. Mohonkan kalianlah kepada Allah min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Karena tidak mungkin semua karunia Allah itu bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena luasnya. Ya, saking luasnya. Jadi di sini disebutkan min fadli. Jadi kata para ulama seperti Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah, dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, karena dia yang memerintahkan, minta kalianlah kepada Allah karunia-Nya, menunjukkan bahwa Allah itu sangat senang kepada seorang hamba yang mengamalkan ayat ini. Mana di mana selalu bergantung kepada Allah dengan meminta. Ya. Makanya udah pernah kita katakan bahwa meminta kepada Allah berbeda dengan meminta kepada makhluk. Kalau ke makhluk kita meminta sekali mungkin oke, 2 kali iya, 3 kali masih, 4 mulai berubah muka kan? 5 udah tutup pintu dia dan sebagainya. Tapi kepada Allah, bahkan Nabi mengatakan alihhu bid du'a, semacam desak kalian kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah. Dan kata para ulama, semakin banyak kalimat meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang. Karena itu dijelaskan juga dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, dan tentu selain dia, Nabi SAW mengatakan salullaha min fadlih, kalian mintalah kepada Allah karunia-Nya, fa innahu yuhibbu an yus'al, karena Allah itu sangat senang, sangat cinta, sangat suka ya seorang hamba yang selalu meminta kepadanya. Baru kata Nabi SAW, wa afdalul ibadati intizarul faraj, dan seabdul ibadah kata Nabi adalah menunggu hasil doa itu, ya, menunggu hasil permintaan itu. Jadi semakin banyak kita minta, kan semakin banyak yang kita tunggu. Semakin sering kita meminta, semakin sering kita menunggu, ya, hasil dari permintaan kita itu kepada Allah. Jadi kalau semakin sering kita menunggu, semakin sering kita meminta, menunjukkan ketergantungan kepada Allah itu akan semakin besar, dan itulah nilai ibadahnya. Maka dikatakannya seabdul ibadah. Was'alullaha min fadlih. Udah itu, bila kita bicara min fadlih, ya, karunia-Nya ini bebas. Ya, bebas. Maknanya apapun mintalah. Jangan ragu-ragu meminta kepada Allah
sebagaimana kita kadang-kadang ragu-ragu meminta kepada orang lain, kepada makhluk. Ya, kepada makhluk wajar kita ragu sebab dia tidak mempunyai karunia. Dia terbatas. Tapi kepada Allah segalanya karunia-Nya, sehingga tidak perlu ada keraguan sedikit pun ketika meminta kepada Allah, apapun itu. Itu was'alullaha min fadli. Cuman para ulama kita mereka setelah berbicara secara umum bahwa mintalah apa yang kalian inginkan dari karunia Allah, tapi tetap pilihlah permintaan yang terbaik. Nah, itu perlu kita usahakan. Sekalipun Allah mengatakan bebas kita meminta apapun, tapi tetap yang harus kita minta kepada Allah harus permintaan-permintaan yang terbaik. Dicontohkan para ulama kita, salah satunya mintalah kepada Allah berupa karunia itu ilmu. Tapi tidak cukup pengetahuan saja, tapi juga karunia mudahnya kita mengamalkan pengetahuan yang kita dapat. Makanya bergabunglah di sana ilmu dan amal. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dia katakan al-alimu huwa man amila bi ilmi. Orang berilmu itu ialah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini adalah karunia yang luar biasa bila didapatkan oleh seorang hamba, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang kita sebutkan tadi, ini salah satu dibolehkannya kita ghibtah. Mana kita tengok ada orang alim dengan kealiman itu, dia juga mengamalkan ilmunya sehingga sempurna dia bergabung pada dirinya dua hiasan ilmu dan hiasan amal. Ini salah satu karunia yang patut kita minta. Ya, karunia yang patut kita minta untuk diri kita. Baru minta yang lain-lain. Baru minta soal duniawiyah. Baru minta yang macam-macam, terserah. Cuman dahulukan, prioritaskan yang terbaik. Apalagi kalau kata para ulama, waktu-waktu tempat kita meminta itu adalah waktu-waktu mustajabah. Karena itu di antara para ulama kita ada yang tidak mau memasukkan doa yang sifatnya meminta duniawiyah di sholat malamnya. Ya. Dia hanya khususkan permintaannya kepada Allah di qiyamul lailnya itu masalah ukhrawiyah. Bagaimana di kuburannya, bagaimana ketika fitnah kubur itu tiba, itu yang mereka mintakan. Adapun soal duniawiyah ini, ya, ini diminta di tempat-tempat lain saja. Tapi kalau di tempat-tempat mustajabah itu selalu yang ada hubungannya dengan akhirat. Kemudian juga yang salah satu yang juga dikhususkan para ulama, permintaan-permintaan yang sepatutnya banyak kita mintakan yang berupa karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepandaian menyikapi satu masalah. Ini juga ini juga sesuatu yang harus kita minta. Kepandaian menyikapi satu masalah yang datang kepada kita secara tiba-tiba. Apa yang patut kita ucapkan ketika mendengar berita yang kurang menyenangkan, ya, apa yang patut kita lakukan, ya, ketika ada orang lain mendapat nikmat, apa yang kita ucapkan ketika kita terfitnah. Ini kata para ulama,
bila orang mampu bersikap sesuai yang disyariatkan oleh agama menghadapi situasi yang kadang-kadang tanpa kita inginkan, ini juga satu karunia Allah yang sangat luar biasa. Contohnya, pernah namanya dua sahabat, Sahal ibnu Hunayf dengan Amir, bukan Amir, kalau saya Amir, ya. Tapi Amir ibnu Rabi'. Dua sahabat ini pernah musafir. Setelah kemudian sampailah mereka di satu tempat, maka mereka beristirahat. Mandilah Sahal ibnu Hunayf. Ketika dia buka pakaiannya, maka itu ditengok oleh Amir ibnu Rabi'ah. Dan saat dia tengok, kawannya membuka bajunya, dia tengok kulit yang sangat putih, bersih. Langsung dia memujinya, tapi dengan pujian bahasa-bahasa yang bukan sanjungan kepada Allah. Kalau mungkin kita bahasakan, Pak, riwayat tersebut luar biasa betul lah badan kau ni, macam itulah kira-kira. Ya kan? Dia tatap dan sambil mengucapkan itu, begitu dia ucapkan kalimat itu, langsung jatuh pingsan Sahal ibnu Hunayf. Pingsan lah. Sampailah berita ini ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala yaqtulu ahadukum sahibah atau kama qala. Ya, hampir saja ya kalian membunuh sahabatnya sendiri. Begitu kan Nabi? Baru kata Nabi, hala barrakta atau kama qala. Alangkah baiknya engkau berkata yang baik. Jangan berkata, hebat betul lah badanmu ini, putih betul lah kulit. Jangan macam itu. Tapi hala barrakta, ucapkan Masya Allah atau la haula wa la quwata illa billah. Kata Qurtubi, tabarakallahu rabbul alamin. Itu kalimat-kalimat muwaffaq namanya, Pak. Kalimat-kalimat terbaik menyikapi satu keadaan yang kita tengok. Kenapa? Karena kalimat ini, ya, kalimat-kalimat baik ini juga akan menjadi kebaikan bagi orang lain sebelum dia kebaikan terhadap diri kita. Artinya, kalaulah tadi kalimat itu keluar dari mulut siapa? Amir ibnu Rabi', ya, kalimat-kalimat tabarakallah seperti itu, dia tidak akan pingsan. Ini disebutkan oleh ulama hadis, ya, penjelasan tentang penyakit ain, tatapan, ya, tatapan mata. Karena itu kata para ulama, pengaruh penyakit ain ini tidak saja muncul dari orang yang buruk hatinya, ya, tapi antar sahabat yang saling mencintai pun tatapannya bisa memudaratkan orang lain, memudaratkan sahabatnya sendiri, walau tidak ada di sana kebencian dan kedengkian. Itu dia. Makanya Nabi SAW menyuruhnya mandi. Amir ibnu Rabi', dia suruh mandi dan berwudu. Air mandi dan wudunya itu disiramkan kepada yang pingsan tadi, kemudian dia sembuh. Itu obatnya, Pak. Nah, ini salah satunya muwaffaq berbicara atau menyikapi sesuatu dengan baik. Dalam Quran, yaitu kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Ketika kembali dari peperangan Muraisi, di mana salah seorang sahabat Nabi, ya, dalam riwayat disebutkan katsirun naum, banyak tidur, senang tidur. Apalagi pulang dari peperangan capek. Itulah Safwan ibnu
Mu'attal ya, Safwan. Dia kan tertinggal dari rombongan karena tertidur, Pak. Kemudian ketika Nabi berhenti sebelum sampai ke Madinah, ya kan, hilang kalung yang dipakai oleh Aisyah. Jadi karena kesibukan Aisyah ya mencari kalung itu, para sahabat mengira Aisyah sudah ada di dalam apa namanya itu, Pak? Ya, yang digotongnya di situ ada Ummul Mukminin. Karena waktu itu badannya masih ringan. Ya kan? Nah, masih ringan. Jadi ada dia di dalam atau tidak itu senang saja para sahabat mengangkatnya. Ternyata dia sibuk mencari kalungnya dan kalung itu bukan miliknya. Singkatnya dia ketinggalan dari rombongan, maka dia pun ya duduk di tempat di mana dia ditinggalkan rombongan dan tertidur di situ. Tidak berapa lama sampailah Safwan. Nah, dia mengenali Ummul Mukminin Aisyah. Karena sebelum turun ayat hijab, ya pernah dia tengok Ummul Mukminin tanpa berhijab sehingga dia mengenalinya. Nah, dan saat itu juga hijab Aisyah radhiyallahu anha itu terbuka. Nah, saat dia tengok sepintas seperti itu, apa yang terucap darinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Inilah kita bilang kata-kata muwaffaq. Ya. Tidak macam kita kalau Allah apa nih, kenapa bisa gitu kan? Nah, ini harus kita mintakan kepada Allah. Dari kata-kata ini, sekalian, inilah semacam juga akan kita ketahui ya kesudahan dari kejadian itu. Makanya kata Allah dalam surah An-Nur, ya, fabarra'ahu Allahu mimma yaqulun. Ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari fitnah-fitnah orang-orang munafik tadi, mimma yaquluna, dari apa yang mereka ucapkan. Itu dia. Contoh berikutnya kisah Asiyah binti Muzahim. Siapa beliau? Istri Fir'aun kan? Ketika Asiyah membawa peti yang di sana ada Musa yang saat masih bayi, apa kata Asiyah kepada Fir'aun? Ya, qurratu aini li walak. Mudah-mudahan ini menjadi penyenang mataku dan matamu. Nah, tapi saat itu Fir'aun tidak muwaffaq, tidak dimudahkan baginya untuk berkata yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin dan rencananya. Maka dia mengatakan, itu hanya untukmu, adapun untukku aku tidak memerlukannya. Nah, kalimat inilah yang menghancurkan hidupnya, sebab kerajaan Fir'aun habis itu gara-gara anak tadi. Jadi kalimat, kita bilang kalimat yang terkeluar dari mulut kita ini juga salah satu yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berkata yang baik dan sanjungan kepada Allah sepahit apapun keadaan. Itu dia. Kita bilang kalau kita disuruh mencari contoh-contoh karunia yang sepatutnya lebih kita prioritaskan saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentu kalau dikaitkan ayat ini kepada penghujung ayat ini kepada ayat kita ini, Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi lelaki, sehingga Allah lebihkan mereka dengannya, dan Allah juga yang lebih tahu apa yang terbaik bagi perempuan, sehingga Allah lebihkan mereka dengannya. Semua itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira malam ini ayatnya aja dulu, Pak. Adapun ayat ini dan ayat berikutnya ini bahasan yang cukup panjang. Nanti kita khususkan insyaallah pertemuan
untuk membahas ayat ini, karena ini juga termasuk kata para ulama inti dari ayat surah An-Nisa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka